Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 0,03% ke angka 6.854. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham UMVR yang sampai saat ini masih bergerak turun. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di satu sektor yang hari ini malah bergerak naik pada saat IHSG mulai melemah. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa beberapa saham di sektor properti yang hari ini rata-rata bergerak naik. Untuk CTRA bisa kita lihat hari ini naik 4% lebih ke 990. Dan kenaikan ini membuat CTRA langsung naik di atas garis EMA 50-190 yang saat ini berada di sekitar 955. Dan sempat bisa kita lihat hari ini naik mengetes resisten psikologisnya di harga 1000. Jadi CTRA memang saat ini trennya masih sideways untuk tren jangka menengah, dan resisten 1000 merupakan resisten kuat untuk saham CTRA hari ini. Jadi sebelumnya juga bisa kita lihat harga 1000 beberapa kali juga menahan kenaikan dari saham CTRA. Jadi untuk CTRA walaupun hari ini naik 4% lebih, tetap menurut saya harus hati-hati karena secara tren ini belum uptrend selama masih gagal break harga 1000. Tapi secara tren bisa di hold karena masih bisa bertahan di sekitar harga 950. Jadi secara tren dia masih sideways. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita pantau, kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga hari ini masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, CTRA menurut saya minggu ini menarik untuk kita pantau pergerakannya. Jadi besok masih ada potensi untuk kembali mengetes harga 1000. Apabila masih gagal break, CTRA masih akan sideways dan ada potensi kembali ke 950. Jadi yang baru mau entry, wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila berhasil break dari harga 1000 atau tunggu kembali di sekitar 950 untuk entry-nya. Dan untuk teman-teman sudah berhasil beli saham CTRA di bawah harga 950, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila CTRA minggu ini masih gagal break resisten kuat di harga 1000. Karena cara tren saat ini masih sideways, paling aman adalah kita swing trade. Jadi take profit apabila gagal break resisten dan tunggu kembali di sekitar 950 untuk lihat apakah CTRA masih bisa bertahan. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru ikutan entry lagi. Tapi apabila teman-teman tidak mau trading jangka pendek, mau hold terus selama 950 tidak terlewati, menurut saya masih oke karena cara tren saat ini CTRA sideways. Selanjutnya saya akan coba analisa saham BSTE yang bisa kita lihat hari ini juga naik 1% lebih ke harga 950. Jadi BSTE memang kenaikannya tidak setinggi CTRA. Tapi secara tren BSTE juga masih bagus trennya karena bisa kita lihat masih kuat berada di atas support EMA 50-150. Untuk support EMA 150 saat ini di sekitar 930, support EMA 50 di sekitar 935. Jadi satu minggu terakhir ini BSTE sempat turun setelah gagal break harga 980, tapi beberapa kali mengetes support EMA 50-150 bisa kita lihat BSTE masih bisa bertahan dan saat ini mencoba untuk break resistance 950. Dan garis MACD saat ini mulai bergerak sideways. Jadi memang BSTE cara tren jangka menengah juga sebenarnya trennya masih sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% ini ada akumulasi, dan menariknya bisa kita lihat asing terus masuk akumulasi saham BSTE. Jadi BSTE menurut saya juga menarik untuk dipantau minggu ini untuk trading jangka pendek. Jadi bisa buy on breakout apabila BSTE minggu ini berhasil beri harga 950 dengan target jangka pendek di sekitar 980 sampai harga 1000 atau resisten psikologisnya. Dan sama tetap pertimbangkan untuk take profit apabila memang BSTE masih kesulitan untuk break kedua garis resisten ini. Karena secara tren masih ada potensi kembali ke garis EMA 50-150 apabila memang masih gagal break dari resisten di 980 sampai harga 1000. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil beli di harga bawah, masih mau hold terus, untuk tren jangka menengah masih oke selama masih kuat di garis EMA 50-150. Untuk SMRA bisa kita lihat hari ini juga naik 3% lebih ke harga 600. Tapi cara tren SMRA tidak sebagus BSTE dan CTRA. Bisa kita lihat SMRA saat ini masih berada di bawah garis EMA 50-150. Dan sebelumnya sempat break garis EMA 50-150 tapi ternyata masih gagal lanjut naik dan kembali turun di bawah garis EMA 50-150. Untuk support saat ini di 580 karena satu minggu ini
Setiap kali mengetes harga 580, SMRA masih bisa bertahan. Dan kenaikan 3% ini membuat SMRA saat ini tepat di garis EMA 50 atau resisten di harga 600. Dan di atasnya masih ada resisten EMA 150 di sekitar 615. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 3% ini masih ada akumulasi, tapi asing 2 hari terakhir jika kita lihat mulai distribusi. Jadi untuk SMRA, walaupun masih ada potensi, saya lihat minggu ini untuk naik mengetes garis EMA 150 sampai harga 620. Tapi tetap saja hati-hati apabila terlihat SMRA masih kesulitan untuk break garis EMA 150 ini. Karena secara tren saya lihat masih ada potensi sideways. Jadi masih ada potensi untuk gagal break garis EMA 150 dan turun kembali ke harga 580 sampai 550. Jadi untuk SMRA, apabila teman-teman sudah bersih beli di harga bawah, tetap pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break garis EMA 150. Karena secara tren ini tidak sebagus teman-temannya. Dan untuk P1 bisa kita lihat, P1 saat ini berada di sekitar garis EMA 50 150. Hari ini juga naik 2% lebih ke 462. Tapi garis EMA 50, EMA 150 ini saat ini masih berupa support. Jadi belum terkonfirmasi P1 break kedua garis EMA ini. Walaupun harga sempat turun ke 450, tapi candle belum terkonfirmasi break. Sehingga kedua garis EMA ini masih berupa support. Tapi untuk resisten kuat saat ini di 480. Untuk P1 jika kita lihat, kenaikan hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing hanya melakukan sedikit akumulasi. Tapi 1 minggu terakhir jika kita perhatikan, asing masih distribusi. Jadi untuk P1 apabila teman-teman mau coba entry, masih bisa pantau dan tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 atau di sekitar 458 sampai 460. Apabila masih bisa dapat di sekitar harga ini dan P1 masih kuat berada di atas garis EMA 50, masih bisa hold dan entry dengan target jangka pendek di 470 sampai harga 480. Karena sama, P1 saat ini juga trennya masih bergerak sideways. Dan terlihat kenaikan 2% ini juga tidak ada akumulasi. Jadi untuk P1 juga menurut saya harus hati-hati pergerakannya. Karena tidak ada akumulasi seperti BSDE maupun CTRA. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.